Bab 640. Bersikap logis. Setelah Seno sadar, dia berkeringat dingin. 7 garis keturunan leluhur. Dalam keadaan normal, sangatlah tidak wajar jika seseorang memiliki garis keturunan leluhur. Perlu diketahui, keluargamu hanya memiliki 1 garis keturunan leluhur. Namun, pemuda di depannya memiliki 7 garis keturunan leluhur. Tak hanya itu, pihak lain juga terang-terangan membeberkan 7 garis keturunan leluhur kepada dirinya dan orang lain. Apa maksudnya? Apakah dia sengaja pamer? Seno berpikir itu tidak mungkin karena pemuda di depannya tidak terlihat seperti tipe tuan muda yang suka pamer. Intuisinya memberitahunya bahwa pihak lain mengambil 7 garis keturunan leluhur dengan harapan keluargamu akan merebutnya. Dengan cara ini, dia akan punya alasan untuk memusnahkan keluargamu. Benar. Pasti begitu. Seno menatap Sander dari kejauhan. Pemikiran ini menjadi makin kuat. Di depan Sander, mata Kapten Mulan terbuka lebar saat ini. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saat Sander mengeluarkan 7 garis keturunan leluhur, dia benar-benar bingung. 7 garis keturunan leluhur. Dia tak menyangka pemuda di hadapannya itu tidak bercanda saat mengatakan dia tidak kekurangan uang. Kapten Mulan sangat menyesali kesalahannya saat ini. Sungguh amat menyesal. Jika dia tidak serakah dan ingin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, dia bisa menjalin hubungan baik satu sama lain. Kalau menjalin hubungan baik dengan orang seperti itu, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Sayangnya, dia memilih menjadi musuhnya. Seolah memikirkan sesuatu, Kapten Mulan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Sander di depannya. Kenapa dia mengeluarkan 7 garis keturunan leluhur? Kenapa dia berani mengeluarkannya? Jelas sekali, dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak takut para anggota keluargamu merampasnya, bahkan sengaja ingin mereka merampoknya. Setelah memikirkan hal ini, Kapten Mulan menoleh untuk melihat anggota keluargamu tidak jauh dari sana. Benar saja, pada saat ini, keluargamu dan ahli lainnya memiliki sorot mata yang berapi-api. Keserakahan tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Kapten Mulan memandang Seno lagi, tetapi pada saat ini, mata Seno telah kembali tenang. Melihat pemandangan tersebut, Kapten Mulan tiba-tiba merinding. Dia tahu bahwa Seno tidak akan mengambil tindakan lagi. Ini jelas jebakan. Saat ini, Sander menebas dengan pedangnya. Kepala Kapten Mulan langsung terbang. Darahnya menyembur keluar. Kurang ajar. Pada saat ini, seorang ahli keluargamu berseru dan hendak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Seno di sampingnya. Seno menatap Sander sambil berujar, biarkan dia pergi. Mendengar ini, semua ahli keluargamu dipenuhi rasa tidak percaya. Salah satu tetua berkata dengan marah, "Ketua Seno." Seno menatap dingin ke arah tetua yang marah itu. Dia terkejut, bibirnya bergerak, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Seno menoleh untuk melihat ke arah Sander. Bunuh orang memang harus bayar harganya. Kamu telah membunuhnya. Dendam semua orang telah terhapuskan. Sander tidak menjawab Seno, tetapi perlahan menyimpan 7 garis keturunan leluhur, lalu berbalik dan pergi. Melihat Sander menjauh, wajah ahli di belakang Seno menjadi sangat jelek dan marah. Sungguh dipermalukan. Seno berbalik dan memandang dingin semua orang, lalu berkata, gunakan otak kalian untuk memikirkannya. Kenapa dia mengeluarkan 7 garis keturunan leluhur? Semua orang tercengang. Ya, kenapa orang ini mengeluarkan 7 garis keturunan leluhur? Tidak mungkin hanya untuk pamer, kan? Seno berkata lagi, pikirkan, kenapa dia berani menunjukkan 7 garis keturunan leluhur? Semua orang saling memandang dan perlahan menjadi tenang. Seno melanjutkan, terakhir, pikirkanlah, kenapa dia memiliki 7 garis keturunan leluhur? 7 garis keturunan leluhur. Pada saat ini, beberapa ahli telah benar-benar tenang. Apa arti 7 garis keturunan leluhur? Perlu diketahui, keluarga teratas seperti keluargamu hanya memiliki 1 garis keturunan leluhur, tetapi pemuda ini memiliki 7 garis keturunan leluhur. Apakah keluarganya adalah keluarga biasa? Jelas mustahil. Seno melanjutkan, jika mengerumuninya sekarang, kita pasti bisa menangkapnya, tapi apakah tidak akan ada orang di belakangnya? Apakah menurut kalian tidak akan ada orang di belakangnya?
Semua orang terdiam. Seno menghela napas dengan suara rendah. Selain itu, orang ini tidak hanya berani membunuh orang-orang dari keluargamu, tapi juga orang-orang dari pasar Tao telah dibunuh olehnya. Belum lama ini, dia secara pribadi membunuh ahli di ranah Shinto. Sebelum asal-usul orang ini diselidiki dengan jelas, kalau keluargamu mengambil tindakan gegabah, kemungkinan besar kita akan dimusnahkan. Keluargamu memang termasuk yang terbaik di dunia, tetapi bukannya tidak ada tandingan. Jika menyinggung orang yang salah, fondasi keluargamu yang berusia puluhan juta tahun kemungkinan besar akan langsung hancur. Jadi, di saat seperti ini, Seno harus tetap tenang dan tidak emosi, apalagi tertipu oleh keserakahannya sendiri. Dia juga tergoda oleh 7 garis keturunan leluhur, tetapi dia tahu betul bahwa orang yang bisa memiliki 7 garis keturunan leluhur kemungkinan besar adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh keluargamu. Setelah mendengar kata-kata Seno, semua ahli benar-benar tenang dan memikirkan masalahnya. Ya, Sander tidak hanya berani menunjukkan 7 garis keturunan leluhur di depan keluargamu, tetapi juga berani membunuh orang di depan keluargamu. Itu berarti mereka sama sekali tidak takut dengan keluargamu. Seno berkata dengan lembut, kita harus berhenti sekarang. Selidiki orang ini dulu, lalu baru merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan hati-hati. Pada saat ini, seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, Ketua Seno, aku tidak tahan dengan ini. Wajah Seno tanpa ekspresi. Kamu harus tahan meskipun sulit. Ekspresi tetua itu tampak agak muram. Seno melanjutkan, kita tidak hanya harus menahannya, tapi jika latar belakang orang itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh kita, keluargamu kita juga harus menemukan cara untuk meminta maaf. Begitulah dunia ini. Jika tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan bertukar pikiran denganmu, tetapi jika cukup kuat, lawan akan datang dan meminta maaf. Seno mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi meskipun tidak dapat menahannya di dalam hatinya, dia akan membuat pilihan yang paling tepat. Setelah Sander meninggalkan dunia Luo, dia kembali ke pasar Tao lagi. Dia hanya bisa kembali ke pasar Tao. Hanya pasar Tao yang memiliki portal teleportasi untuk kembali ke alam semesta Wan. Begitu dia kembali ke pasar Tao, aura misterius menyelimuti dirinya. Sander memegang pedang Kingsuan erat-erat di tangan kirinya dengan ekspresi tenang. Dia berbalik dan melihat ke sebuah kedai di sudut kanan. Ada seorang pria tua duduk di sana. Pria tua itu mengenakan pakaian lusuh dan sedang merokok. Melihat Sander datang, pria tua itu meliriknya, lalu mengembuskan asap dari mulutnya. Mau ngobrol? Sander berjalan ke arah pria tua itu dan duduk, lalu meletakkan pedang Kingsuan di atas meja. Melihat pemandangan ini, pria tua itu tiba-tiba tertawa sebelum berkata, menarik. Sander berkata dengan tenang, apa yang menarik? Pria tua itu menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, kamu meletakkan pedang di atas meja adalah tindakan yang dilakukan secara naluriah. Sementara ketika kamu menyimpan pedang, itu menunjukkan bahwa kamu telah membuat keputusan di dalam hatimu. Keputusan tersebut adalah kamu tidak ingin menggunakan pedang sebagai alat untuk menakut-nakuti. Aku bisa melihat bahwa pedang ini milik orang tua di keluargamu, tapi kamu tidak ingin memanfaatkan nama mereka, bukan? Sander mengambil teko di atas meja dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata, kamu ingin berbicara logis atau dengan berduel? Aku bisa melakukan keduanya. Pria tua itu menatap Sander dan tidak berkata apa-apa. Jika dia mengambil tindakan, dia 80% yakin bisa membunuh pemuda di depannya. Sejujurnya, ahli dengan 30% keilahian di ranah Shinto seperti dia, hanya 80% yakin bisa membunuh seorang pemuda di ranah Master Langit. Jika ini menyebar, orang lain pasti akan mentertawakannya. Namun, dia tahu betul bahwa mungkin dia bahkan tidak yakin 80%. Dari 20% sisanya, 10% adalah hal yang tidak diketahui dan 10% lainnya adalah pedang di tangan pemuda itu. Setelah merenung lama, pria tua itu mengibaskan abu rokoknya dan berkata, kalau begitu, berbicara logis saja. Sander menatap pria tua itu. Kenapa kita tidak berduel saja? Dia mengambil 2 isapan rokok, lalu tersenyum dan berkata, begitu percaya diri. Sander menggelengkan kepalanya.
Tidak juga, soalnya menurutku kamu bukan orang yang akan berbicara logis. Pria tua itu mengembuskan 2 kepulan asap, lalu berkata sambil tersenyum, bicara logis atau tidak, itu terutama bergantung pada orangnya. Jadi, kita bisa coba berbicara logis dulu. Kalau tidak bisa, kita boleh berduel. Sander mengangguk sedikit. Oke, mari kita bicara logis dulu. Pria tua itu berkata, aku tidak peduli apapun masalahmu dengan keluargamu, tapi kamu harus tahu bahwa di sini, di Pasar Tao, tidak boleh bertindak kasar. Tapi, kamu sudah melakukan kekerasan 2 kali berturut-turut. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Sander berujar, pada tindakan pertamaku, aku membunuh orang dari keluarga Qi. Alasan utamanya adalah karena dia menuduhku mencuri garis keturunan mereka. Secara teknis, ini adalah masalah pribadiku dengan keluarga Qi dan tidak ada hubungannya dengan Pasar Tao. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu merokok, berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan pembunuhan kedua? Sander menjelaskan seluk-beluk masalah ini tanpa menambahkan detail yang tidak perlu. Setelah mendengarkan kata-kata Sander, pria tua itu mengembuskan kepulan asap, kemudian menatap Sander. Jadi, Pasar Tao yang duluan memperlakukanmu dengan tidak adil, jadi kamu membunuh orang, kan? Sander mengangguk, ya. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, aku sudah tahu apa yang terjadi. Daripada berbicara logis, bagaimana kalau kita berduel? Sander mengangguk, menurutku, berbicara logis juga tidak ada gunanya. Pria tua itu menggeleng dan langsung menyela kata-kata Sander. Ini berguna, logis atau tidak, itu satu hal. Mengakuinya atau tidak, itu hal lain. Sander sedikit mengangguk, ganti tempat. Pria tua itu berkata, tentu saja. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, Sander dan pria tua itu muncul langsung di langit berbintang. Di langit berbintang, pria tua itu terus merokok. Dia menatap Sander. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kultivator pedang ranah Master Langit. Kemudian, dia berhenti dan berkata, kamu harus membawa pedang khususmu itu. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki peluang menang sama sekali. Sander berujar, tentu saja. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Pria tua itu melirik pedang King Xuan di tangan Sander, lalu berkata, pedang yang bagus. Sander tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengambil langkah ke depan. Cahaya pedang melintas di lokasi. Bersambung.